Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini? Oh, kita bersuka cita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan tidak lama lagi Yesus akan datang untuk menjemput kita gerejanya. Siapa yang percaya Yesus akan segera datang? Oh, saat ini banyak khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah itu, saudara, maka bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, hamba-hamba Tuhan mengumpulkan tentang fakta, kenyataan yang ada. Tapi kemudian mereka menafsirkan fakta yang ada itu. Saudara, hari ini khotbah saya berjudul Akhir Zaman, antara fakta dan tafsiran. Kalau fakta itu pasti benar, karena itu kenyataan yang ada. Kalau tafsiran bisa benar, bisa salah. Saudara, hari ini saya akan memberikan suatu pengertian baru pada saudara. Ini perlu saya sampaikan supaya ketika ini terjadi, saudara sudah tahu, oh ada pengertian atau tafsiran seperti ini. Mau saudara menerima tafsiran yang baru? Iya. Pertama-tama kita akan lihat fakta dulu, saudara. Mari kita lihat fakta dalam Alkitab. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 14. Kejadian 1 ayat 14. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun. Katakan, amin. Allah menciptakan benda-benda penerang di cakrawala, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu untuk tanda masa-masa yang tetap dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat bahasa Inggrisnya, King James Version, dari ayat tadi. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Jadi Tuhan menaruh benda-benda penerang di angkasa untuk memisahkan siang dengan malam, dan biarlah mereka menjadi untuk tanda-tanda, for signs, dan untuk musim-musim, dan untuk hari-hari, dan untuk tahun-tahun. Jadi Alkitab bahasa Inggris menjelaskan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang, salah satunya ditaruh Allah di angkasa untuk tanda-tanda. Katakan, untuk tanda-tanda. For signs. Itu fakta pertama yang kita temukan dalam Alkitab. Sekarang kita lihat fakta kedua dalam Alkitab, Imamat pasal 23. Imamat pasal 23. Ini bicara tentang apa? Mari kita baca ayat 1 dan 2. Imamat 23 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Tuhan berfirman pada Musa, berbicaralah pada orang Israel, dan katakanlah pada mereka, hari-hari raya yang telah ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Saudara, nanti saudara di rumah boleh baca seluruh pasal 23. Di dalam pasal itu Tuhan menetapkan ada 7 hari raya utama, yaitu Paskah, kemudian hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, hari raya peniupan nafiri atau Rosh Hashanah, hari raya pendamaian atau Yom Kippur, dan hari raya Pondok Daun. Ada 7 hari raya yang setiap tahun harus dirayakan oleh orang Yahudi, orang Israel. Itu fakta kedua, hari-hari raya yang Tuhan tetapkan. Fakta ketiga, saudara, di dalam perjanjian lama, ada satu buku yang sangat membahas tentang akhir zaman, yaitu buku kitab Daniel. Sedangkan di perjanjian baru ada satu kitab yang juga banyak membahas tentang akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Ya, itu 3 fakta dalam Alkitab ya tentang akhir zaman. Jadi yang pertama, Tuhan menetapkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di angkasa, itu untuk tanda-tanda, for signs, salah satunya. Kemudian juga Tuhan menetapkan 7 hari raya utama Yahudi yang harus dirayakan setiap tahun. Dan kemudian kita tahu ada kitab Daniel dan kitab Wahyu yang banyak bicara tentang akhir zaman. Sekarang saudara, dari fakta-fakta itu kita akan melihat yang berikutnya ini. Tanggal 22 September tahun 2017. Ini hari apa? Kalau saudara lihat di dalam Torah kalender Taurat, maka tanggal 22 September 2017 itu adalah
hari raya peniupan nafiri atau Rosh Hashanah. Ya. Kemudian bisa ditarik semuanya. Kita buat garis waktu, saudara ya. Nah kemudian sekarang kita lihat lagi kitab Daniel, yang tadi saya katakan banyak bicara tentang akhir zaman. Daniel pasal 12, ayatnya yang ke-12. Daniel 12 ayat 12. Ini bicara tentang akhir zaman, judul perikopnya. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai berapa? 1335 hari. Jadi dalam kitab ini, Daniel 12 ayat 12, kita menemukan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudara, angka itu 1335 hari kita taruh di garis waktu tadi. Coba. Nah, kita taruh di situ, saudara ya. Nanti saya terangkan. Kemudian kita lihat lagi, saudara. Kalau dari tanggal 22 September 2017 ditambah dengan 1335 hari, maka kita menemukan tanggal 18 Mei tahun 2021. Itu hari apa? Kalau kembali saudara lihat fakta yang ada di Torah kalender, itu sudah bisa dilihat di Google, saudara, buka aja. Itu sudah akan menemukan bahwa itu adalah hari raya Pentakosta. Ya. Selanjutnya, ya kita kembali kepada kitab Nabi Daniel. Daniel 12, ini pengertian baru, saudara. Ya, saudara tangkap dulu, nanti saya terangkan. Ini pokoknya faktanya dulu. Daniel 12 ayat 7. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu ku dengar orang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Saudara, di sini kita lihat ada malaikat yang ada di sebelah atas air sungai itu, mengangkat tangannya ke atas dan berkata, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Itu 3,5 tahun. Saudara, 1 tahun Yahudi itu adalah 360 hari. Jadi kalau 3,5 tahun itu 1260 hari. Mari kita pasang angka itu, nah di situ saudara. Ya, nanti saya terangkan. Sekarang terima saja, kita pasang di situ saudara. Berikutnya, kita lihat berikutnya saudara. Kita lihat Daniel 12 ayat 11. Ya, sudah dapat, mari kita baca. 1, 2, 3. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi ada angka 1290 hari. Kita pasang di depannya 1260 hari. Ya. Nah saudara, kalau 1260 hari ditambah dengan 1290 hari, jumlahnya berapa hari? 2550 hari. Saudara, kalau dari Rosh Hashanah 22 September 2017 ditambah dengan 2550 hari, maka kita menemukan tanggal 14 September tahun 2024. Hari apa itu? Kembali saudara lihat Torah kalender. Maka kita menemukan bahwa itu adalah hari raya pendamaian. Atau dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Yom itu hari. Ya kalau Yom ini. Kalau Yom itu hari. Yom Kippur, hari raya pendamaian. Ya. Nah saudara, selanjutnya. Dari hari raya peniupan nafiri tahun 2017 sampai ke Yom Kippur 2024. Itu ada 2550 hari. Kalau saudara kurangi dengan angka 1335 hari, ya, maka kita menemukan angka 1215 hari. Nah, kita pasang di situ, saudara ya. Ini semua fakta-fakta dulu, saudara. Fakta selanjutnya, kalau dari 14 September 2024, dikurangi 1290 hari, ya, Daniel 12 ayat 11, maka kita menemukan tanggal
5 Maret tahun 2001. Ya, kita pasang di situ. Ya. Selanjutnya saudara, fakta yang terakhir yang mau saya sampaikan saat ini. 1 hari setelah Hari Raya Peniupan Nafiri, tanggal 22 September tahun 2017, maka kita menemukan tanggal 23 September 2017. Apa yang terjadi pada hari itu? Mari kita buka Wahyu pasal 12. Ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Katakan, amin. Saudara, ternyata tanggal 23 September tahun ini, Wahyu 12 ayat 1 dan 2, yaitu tentang perempuan yang melayang di langit. Saya pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu. Itu menjadi kenyataan. Ya. Jadi Himpunan Astronomi Internasional membagi langit ini, saudara, kolong langit ini menjadi 88 rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang yang berdekatan, yang digambarkan mempunyai figur tertentu, bentuk khusus. Ada 88 rasi bintang menurut Himpunan Astronomi Internasional. Dari 88 rasi bintang, ada satu rasi bintang yang digambarkan seperti seorang wanita, yaitu rasi bintang Virgo. Ya, saya pernah terangkan panjang lebar hal ini, saudara, beberapa bulan lalu. Nah, pada tanggal 23 September tahun ini, maka nubuat Wahyu 12 ayat 1 dan 2 ini digenapi. Wanita yang melayang di langit itu, rasi bintang Virgo, waktu itu berselubungan matahari. Matahari ada di dekatnya, sehingga seolah-olah menyelubungi wanita itu, ya, dengan matahari. Kemudian di kakinya, bulan ada di kakinya. Dan kemudian di atas kepala rasi bintang Virgo, itu ada 12 bintang. 3 planet ditambah dengan 9 bintang dari rasi bintang Leo. Jumlahnya berapa? 3 tambah 9, 12. Saudara, pada tanggal 23 September 2017 tahun ini juga, maka terjadi konfigurasi yang seperti itu, saudara. Wanita itu berselubungan matahari, bulan di kakinya, 12 bintang di kepalanya. Dan peristiwa ini sangat-sangat jarang. Sangat jarang, hanya terjadi 7.000 tahun sekali. Berapa ribu tahun? 7.000. Jadi ini sangat jarang, saudara. Tapi tanggal 23 September tahun ini, hal itu terjadi. Saudara, ini punya arti yang luar biasa. Nah, sampai di sini, saudara. Ini adalah fakta. Ini apa, saudara? Fakta. Ya, ini kenyataan. Saudara bisa lihat di Alkitab, saudara bisa lihat di YouTube, ya, Torah, kalender, dan macam-macam, saudara akan menemukan seperti ini. Nah, saudara, kalau fakta ini dibiarkan tetap fakta, tidak akan bicara apa-apa. Ya, kalau fakta ini tidak diterangkan, tidak ditafsirkan, itu tetap jadi fakta. Saudara ngerti enggak ini? Kalau cuma begini aja kan enggak ngerti, ini enggak berarti apa-apa, saudara. Karena itu harus ditafsirkan. Nah, kalau tafsiran bisa benar, bisa salah. Tapi saya tetap tafsirkan, saudara, supaya kalau saudara ini terjadi benar, ya saudara ngerti dan saudara sudah siap. Kalau saudara siap, kita semua akan ikut rapture. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini tafsiran yang agak beda dengan tafsiran sebelumnya. Saya sudah pernah sampaikan, ini agak berbeda. Ya, saudara tangkap juga, ya, supaya saudara siap. Terjadi yang ini oke, yang itu oke, yang mana aja oke. Amin, saudara? Nah, sekarang kita lihat tafsirannya. Pertama tentang 23 September 2017. Wanita yang melayang di langit. Berselubungan matahari, bulan di kakinya, 12 bintang di kepalanya. Wanita itu menggambarkan siapa, saudara? Bangsa Israel. Israel berapa suku? 12, ya.
Bintang di kepalanya 12, ini menggambarkan bangsa Israel. Sekali lagi ini tafsiran. Dan wanita itu sedang merintih kesakitan karena akan melahirkan. Ini bicara tentang masa kesukaran besar bagi bangsa Israel. Awal dari tribulasi. Mari kita baca Injil Lukas pasal 21. Ayat 20 sampai 24. Judul berikutnya tentang runtuhnya Yerusalem. Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Sudah dapat? Mari kita baca. 1, 2, 3. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri, dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dan dibawa sebagai tawanan segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Katakan, amin. Saudara, saudara tentu ingat, saya pernah khotbahkan juga di sini tentang seorang remaja Yahudi berusia 15 tahun yang bernama Nathan. Ya. Tanggal 28 September tahun 2015, 2 tahun yang lalu, tepat pada gerhana bulan Tetrat yang terakhir, ya, bulan menjadi darah, si Nathan ini sempat meninggal dunia, saudara. Dan kemudian rohnya dibawa Tuhan ke surga, lalu di sana diberitahukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di penghujung akhir zaman saat ini. Saudara, setelah dia hidup kembali, dia bertemu dengan seorang rabi Israel yang terkenal, namanya Rami Levi. Dan rabi ini mewawancari Nathan, saudara, menyelidiki apa yang dialami Nathan. Dan dari penelitiannya atas Nathan, Rami Levi yakin bahwa Nathan ini benar-benar dibawa Tuhan ke surga. Dan Tuhan bicara banyak kepada dia. Kenapa? Karena Nathan ini, saudara, dia remaja sekuler. Sekolahnya di sekolah negeri, bukan sekolah agama, yeshiva. Dia tidak pernah belajar Taurat. Orang tuanya juga orang yang sekuler sekali, saudara. Ya, nggak peduli Taurat. Tapi Nathan bisa cerita ratusan hal yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sungguh-sungguh belajar Taurat, saudara. Selama bertahun-tahun. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau dia belajar Taurat bertahun-tahun, tidak mungkin tahu hal-hal secara detail, saudara, seperti itu. Nah, karena itu kemudian Rami Levi dan Nathan mengadakan semacam seminar, ya, di mana dia mengundang para rabi-rabi Israel dan orang Yahudi Ortodoks. Dan kemudian mereka mulai menyampaikan apa yang dialami Nathan, saudara. Dan rabi-rabi yang lain pun percaya, Nathan sungguh-sungguh dibawa Tuhan ke surga dan diceritakan apa yang terjadi. Dan itu dimasukkan YouTube, saudara, internet, menggemparkan seluruh Israel, menyebar ke seluruh dunia. Saya pernah khotbahkan itu di sini. Ya, saudara ingat? Ya, yang amin cuma satu. Ingat, saudara? Ya. Nah, salah satu yang Nathan katakan, bahwa dunia segera memasuki perang dunia ketiga. Di mana bangsa-bangsa non-Yahudi bertempur satu sama lain. Puluhan bangsa non-Yahudi bertempur satu sama lain. Itu sudah terjadi di Timur Tengah, saudara. Di Irak, Suriah, di Yaman. Bangsa-bangsa non-Yahudi puluhan bangsa, karena mereka bersekutu ya, puluhan bangsa bertempur satu sama lain. Laut Tengah itu penuh dengan kapal-kapal perang berbagai negara. Lalu Nathan berkata, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa. Sehingga orang-orang ini berhenti bertempur dan lalu bersekutu. Lalu mereka akan menyerang Yerusalem. Ya, di bawah pimpinan seorang yang bernama Magog. Ya, bernama Gog, itu antikris, saudara. Ya. Dan tentara Israel yang sangat kuat, akan ditaklukkan hanya dalam tempo 2 hari. Ingat, saudara? Ya. Saya percaya, saudara. Nubuat. Apa yang disampaikan Nathan, itu akan segera terjadi. Tanggal 23 September, ya,
2017 sebentar lagi, kemungkinan besar atau besar kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan pecah. Ini adalah tafsiran ya, bisa benar bisa salah. Ya. Nah, saudara kalau benar sekitar tanggal 23 September tahun ini pecah Perang Dunia Ketiga, itu menjadi awal dari tribulasi, awal dari masa kesusahan besar yang akan melanda Israel kemudian seluruh dunia. Ya, jadi tafsirannya 23 September 2017 awal masa kesusahan besar, tribulasi. Dan kalau betul itu awal tribulasi, maka angka 1335 hari, Daniel 12 ayat 12, itu adalah masa tribulasi, masa kesukaran besar. Ya, 3,5 tahun pertama yang dialami oleh bangsa Israel dan seluruh dunia. Nah, saudara, kalau benar 1335 hari setelah Rosh Hashanah, hari raya peniupan nafiri, tahun ini, itu masa kesusahan besar, maka ada penafsir yang menafsirkan hari raya Pentakosta tanggal 18 Mei tahun 2021 adalah, dengar baik-baik saudara, waktunya gereja Tuhan rapture, diangkat. Saudara mesti mengerti, para penafsir Alkitab punya 3 pendapat. Yang pertama, pengangkatan gereja, rapture, terjadi sebelum masa tribulasi. Itu namanya pre-tribulation. Pendapat kedua, gereja diangkat di pertengahan masa kesukaran besar, tribulasi. Itu namanya mid-tribulation. Pendapat terakhir, gereja diangkat sesudah masa tribulasi, 7 tahun. Itu namanya post-tribulation. Saudara, saya pernah terangkan yang pre-tribulation, ya berapa bulan yang lalu. Kalau benar 23 September tahun ini itu permulaan masa awal tribulasi, maka sekitar bulan September tahun ini, menurut pre-tribulation, gereja Tuhan akan diangkat. Tapi pendapat yang ini, ya saya perlu sampaikan semua pendapat, supaya saudara siap sedia. Kalau terjadi yang manapun sudah siap. Amin saudara? Ya. Saudara, pendapat yang ini, yang kedua yang saya sampaikan hari ini, itu pengangkatan gereja akan terjadi sekitar hari Pentakosta tahun 2021. Ini ada alasannya saudara, bukan asal menafsir, ada alasannya. Mari kita lihat alasan pertama. Kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15. Ayat 51 dan 52. 1 Korintus pasal 15. Ayat 51 dan 52. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang pengangkatan, rapture? Sudah dapat saudara, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini Paulus bicara tentang rapture kepada jemaat di Korintus. Perhatikan, Paulus berkata begini ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi rapture menurut Paulus terjadi pada bunyi nafiri yang terakhir. The last trumpet. The rapture will happen in the last trumpet. Saudara, kapan nafiri terakhir itu berbunyi? Saudara, kita harus melihat nafiri yang pertama. Kapan nafiri yang pertama ditiup? Kalau saudara cari di Alkitab, nafiri pertama ditiup pada hari Pentakosta yang pertama. Pada waktu bangsa Israel oleh tangan Tuhan yang perkasa melalui pimpinan Musa dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Maka Tuhan membawa mereka ke Gunung Sinai. Pada hari Pentakosta yang pertama,
maka gunung Sinai dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terjadi halilintar, petir menyambar-nyambar. Terdengar suara sangkakala trompet yang sangat keras, sehingga gunung Sinai bergetar. Bangsa Israel semua bersembunyi ketakutan. Allah turun di atas gunung Sinai. Cahaya kemuliaan Allah memancar. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung berjumpa dengan Allah. Untuk menerima 10 perintah Allah. 10 commandment. Ya, 10 perintah Allah diberikan Tuhan di hari Pentakosta yang pertama. Setelah bangsa Israel, ribuan tahun yang lalu, setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Saudara, ahli yang menafsir rapture akan terjadi di hari Pentakosta tahun 2021. Dia menafsirkan kalau nafir yang pertama itu terjadi di hari Pentakosta ribuan tahun yang lalu, maka nafir yang terakhir akan terjadi di hari Pentakosta juga. Itu alasan pertama. Kenapa rapture-nya di situ, saudara. Tapi alasan kedua, hari Pentakosta itu adalah hari penuaian gandum. Penuaian apa? Gandum. Ya. Hari Pentakosta itu gandum yang pertama dituai. Nah, dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, Yesus berfirman, ada seorang tuan punya tanah yang luas. Kemudian dia menabarkan benih gandum di tanahnya, di ladangnya. Tapi pada malam hari, seorang musuh datang dan menyebarkan benih lalang. Kemudian gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Ketika gandum dan lalang mulai bertumbuh, para pembantu dari si tuan berkata, Tuan, di tengah ladang ini, Tuan kan menabur gandum, tapi kok ada lalang? Si tuan berkata, itu musuh yang melakukannya. Apakah Tuan mau kami mencabut lalang-lalang itu? Tuan itu berkata, jangan dicabut. Tunggu sampai masa penuaian. Baru kau cabut. Kalau dicabut sekarang mungkin gandumnya ikut tercabut. Nyabut lalang, gandumnya ikut tercabut. Karena lalang dengan gandum bentuknya kan hampir sama. Ya kalau dicabut sekarang bisa Tunggu sampai musim menuai. Kenapa, saudara? Dengar baik-baik. Di musim menuai, gandum yang matang akan tunduk. Lalang yang kosong akan berdiri. Sehingga bedanya kelihatan jelas. Sekarang ini, saudara, dalam gereja Tuhan, maaf, ada orang Kristen yang jadi lalang, ada orang Kristen yang jadi gandum. Saudara lihat, yang gandum makin hari makin tunduk, makin rendah hati, makin takut akan Tuhan, makin hidup kudus. Benar, saudara? Tapi di sisi lain, orang Kristen yang lalang, itu makin menjadi-jadi. Mereka berbuat apa saja, saudara. Yang menyombongkan diri macam-macam, saudara. Ya. Tidak takut Tuhan sama sekali. Nah, di hari Pentakosta, lalang dengan gandum akan dituai bersama. Karena sudah kelihatan bedanya. Lalang akan dibawa ke dapur api untuk dibakar. Gandum akan dibawa ke lubung Allah. Tuhan berfirman, Yesus dalam perumpamaan itu Yesus berkata, masa penuaian adalah akhir zaman sekarang. Dan penuainya adalah para malaikat. Ya, jadi itu alasan kedua kenapa ada hamba Tuhan yang berpendapat rapture itu terjadi hari Pentakosta tahun 2021. Sekitar itu, saudara. Ya. Karena pada masa itu gandum dan lalang dituai bersama, gandum yang pertama dibawa ke surga, ke lumbungnya Allah. Alasan ketiga, kenapa dikatakan rapture terjadi tanggal sekitar Pentakosta tahun 2001. Adalah begini, saudara. Dalam Alkitab, generasi ketujuh umat manusia, itu namanya Henoh. Siapa namanya? Henoh. Kalau saudara baca di Alkitab, Henoh adalah manusia pertama yang ikut rapture. Nanti sudah baca di rumah, di situ ditulis Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Henoh adalah manusia pertama di kolong langit ini yang rapture. Dan orang Yahudi percaya Henoh dilahirkan di hari Pentakosta dan rapture di hari Pentakosta. Karena ketiga alasan itu, ada hamba Tuhan berkata, menafsirkan bahwa
Pengangkatan gereja Tuhan akan terjadi di hari Pentakosta 2021. Itu pendapat namanya mid tribulation, pengangkatan di tengah-tengah. Sedangkan pendapat pre-tribulation, saya sudah pernah terangkan, itu terjadinya sekitar bulan September tahun ini. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Yang tahu cuma Tuhan. Tapi kita perlu tahu dua-duanya. Amin, sudah? Ya, supaya tidak tegang, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Selanjutnya, kembali ke gambar tadi. Saudara, dari hari raya Rosh Hashanah tahun ini, sampai hari raya pendamaian tahun 2024, itu ada 2.550 hari. Ya. Nah, kalau benar 1.335 hari itu masa tribulasi, maka sisanya, kemudian gereja diangkat, rapture, maka sisa 1.215 hari, itu adalah, dengar baik-baik saudara, hari murka Allah. Wahyu 8, 9, 16 sampai 18. Nanti saudara di rumah boleh dibaca. Saudara, pendapat yang ini mengatakan, selama masa tribulasi, 1.335 hari, itu sudah terjadi bencana-bencana. 6 meterai pertama sudah dibuka, kuda putih, kuda hitam, kuda merah padam, ya saya sudah pernah terangkan, saudara, kuda kuning hijau, ya orang-orang Kristen dibunuh karena nama Tuhan, ya terjadi gempa bumi dahsyat itu 6 meterai pertama. Kemudian gereja ikut rapture, ya itu sudah terjadi masa tribulasi, tapi belum maksimal, saudara. Belum apa? Belum maksimal, belum puncaknya. Kemudian orang Kristen diangkat, rapture. Setelah gereja diangkat, maka murka Tuhan dicurahkan dengan sangat dahsyat, tanpa batas. Itu di masa 1.215 hari. Meterai ke-7 dibuka, kemudian ada 7 sangkakala murka Allah dibuka, ada 7 cawan murka Allah dicurahkan di atas muka bumi, hancur-hancuran benar, saudara. Ditambah lagi dengan antikris yang merajalela. Manusia di muka bumi ini benar-benar jadi seperti, maaf, tempe. Atau apa ya? Yang kepenyet, tempe penyet. Tempe aja masih enak, saudara. Ini tempe yang dipenyet-penyet sampai habis, saudara. Atau tahu penyet. Ya, itu akan seperti itu. Saya berdoa, jangan ada yang mengalami. Semua kita, kalau benar rapture-nya September tahun ini, atau bulan Mei tahun 2021, saya berdoa, semua kita ikut rapture sebelum murka Allah dicurahkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau benar, sekali lagi ini apa, saudara? Tafsiran. Kalau benar 1.215 hari itu adalah hari-hari murka Allah yang sangat dahsyat, maka di akhir dari murka Allah itu, yaitu tanggal 14 September tahun 2024, di hari pendamaian atau Yom Kippur, itu adalah hari di mana Yesus bersama kita orang-orang kudus yang ikut rapture, bersama malaikat-malaikatnya, akan turun kembali ke bumi. Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun terbelah 2. Kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Lalu sejak itu, dunia akan diperintah oleh Yesus sebagai raja di atas segala raja di kota Yerusalem. Dan kita orang-orang kudus yang ikut rapture menjadi raja-raja kecil di seluruh dunia. Menurut tafsiran ini, itu akan dimulai tanggal 14 atau sekitar 14 September tahun 2004. 7 tahun setelah Hari Raya Rosh Hashanah 2017. Saudara yang kekasih, sekali lagi itu apa? Tafsiran. Kalau benar, puji Tuhan. Kalau enggak benar, enggak apa-apa. Yang penting kita siap sedia. Saya harus sampaikan ini, saudara, supaya kita semua siap sedia. Yang mau siap sedia, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau benar, hari Tuhan, hari kedatangan Yesus menjejakkan kaki di bumi, itu tanggal 14 September 2024, kita tarik mundur 1.290 hari. Itu Daniel 12 ayat 11. Kita baca lagi, saudara, supaya kita ingat apa tadi. Daniel
12 ayat 11 itu apa? Mari kita baca. 1, 2, 3. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi 1290 hari itu adalah dimulainya korban sehari-hari di bait Allah ketiga, itu dihentikan, di stop oleh antikris. Dan kemudian antikris akan menegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ya, itu masanya 1290 hari sebelum Yesus datang kedua kalinya untuk menghancurkan antikris. Jadi kita nemukan saudara, menurut tafsiran ini tanggal 5 Maret tahun 2021 adalah hari di mana dewa-dewa kekejian, patung antikris, didirikan di bait Allah ketiga untuk disembah. Supaya tidak bingung, mari kita baca Wahyu 13. Ayat 14 dan 15. Ini tafsiran-tafsiran yang luar biasa, saudara. Saudara mesti mengerti supaya bisa siap ya. Mari, Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ia di sini nabi palsu, ya. Binatang itu antikris. Mari kita baca, 1, 2, 3. Ia menencatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu antikris. Dan ia nabi palsu menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang antikris yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, patung antikris. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung antikris itu dibunuh. Jadi penafsir yang menafsirkan ayat-ayat ini saudara, menafsirkan bahwa tanggal 5 bulan Maret tahun 2021, itu nabi palsu yang mengadakan tanda ajaib, ya, itu menyuruh orang Israel untuk membuat patung antikris dan ditempatkan di bait suci ketiga yang akan segera dibangun. Dan kemudian semua manusia diperintahkan untuk menyembah patung antikris. Kalau tidak, mereka dibunuh. Saudara, kalau benar, ya, tanggal 23 September 2017 itu kota Yerusalem diserang, kemudian Israel dikalahkan dalam tempo 2 hari, maka kemudian Israel akan dikuasai oleh antikris dan anak buahnya. Ketika Israel dikalahkan oleh antikris, maka menurut penafsir ini, akan diadakan perjanjian damai antara antikris dengan Israel selama berapa tahun? 7 tahun. Ya seperti kata Alkitab. Jadi tafsiran ini juga tidak ngawur saudara. Itu ada dasarnya. Alkitab berkata, Israel dengan antikris akan mengadakan perjanjian damai berapa tahun? 7 tahun. Dalam perjanjian damai itu, maka Israel akan berani membangun bait Allah yang ketiga di Gunung Muria, ya, di kota Yerusalem. Sekarang mereka sudah siap membangun, saudara, tapi mereka takut. Kalau mereka bangun, negara-negara Islam akan menyerang mereka. Tapi nanti ketika Israel dikuasai oleh antikris mengadakan perjanjian damai dengan orang Israel, maka orang Israel akan berani membangun bait Allah yang ketiga. Ya, jadi kira-kira, coba dilihatkan gambarnya. Nah, kira-kira di situ, saudara, setelah dikuasai oleh antikris, hanya dalam waktu beberapa bulan, bait Allah ketiga akan dibangun. Ya, di kota Yerusalem, di tempat dulu bait Salomo didirikan, saudara. Dan kemudian orang Israel akan mulai memberikan persembahan harian, korban bakaran harian. Lembu, domba akan disembelih di mezbah di bait Allah ketiga untuk dipersembahkan pada Allah. Orang Israel tetap menyembah Allah, saudara. Tetapi Alkitab mengajar, di pertengahan 7 tahun itu, antikris akan menghentikan korban sembelihan itu, korban sehari-hari, lalu menegakkan dewa kekejian di bait Allah ketiga. Ya. Jadi kalau tafsiran ini benar,
setelah bait Allah ketiga didirikan beberapa bulan setelah awal tribulasi, bulan September tahun 2017, ya, setelah Israel dikuasai antikris, maka bait Allah ketiga akan didirikan. Kemudian orang Israel akan memulai kembali korban bakaran seperti biasa. Domba, lembu akan dipersembahkan tiap hari. Tetapi di pertengahan masa kesusahan besar 7 tahun, antikris kan menghentikan korban sembelihan tadi, lalu memasang patungnya di bait Allah ketiga untuk disembah. Tapi saya percaya, kalau tafsiran ini benar, beberapa saat seluruh dunia akan dipaksa, saudara, tapi beberapa saat sebelum kita juga dipaksa untuk menyembah patung antikris, kita, gereja Tuhan yang siap sedia, akan rapture, sehingga bebas dari aniaya antikris yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang mau ikut rapture, saudara? Ya, katakan kiri kanan, siap sedia. Dengan cara hidup kudus. Ya, saudara, sekali lagi, tafsiran-tafsiran ini saya sampaikan pada saudara, supaya saudara terbuka. Ini loh, tafsiran-tafsiran yang ada seperti ini. Dan kalau saudara, mata rohani saudara terbuka, saudara dan saya akan siap sedia, kapanpun Yesus datang, kita semua akan ikut rapture. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia.